Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Madi in Lombok, channel yang bahas tentang hal-hal yang menarik di sekitar kita. Sahabat YouTube, selamat pagi dan selamat memasuki bulan September yang penuh dengan semangat untuk petani vanili Indonesia. Jadi pagi ini kita ngopi dulu ya. Sekarang sudah tanggal 1 September. Ini jam, bentar saya cek dulu, ini adalah jam 7.05 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sahabat YouTube, bulan September ini kita sudah akan memasuki fase polinasi ya. Jadi fase polinasi ini datang tidak tentu. Kadang mulai di Agustus, kadang juga mulai start di September. Nah, kebetulan kita akan melakukan polinasi. Jadi seperti biasa yang kita butuhkan adalah lidi sahabat YouTube. Bisa menggunakan lidi apa saja yang bisa kalian runcingkan seperti ini ya. Nah, seperti yang kalian sudah tahu bahwa di video-video sebelumnya itu vanili saya ini kira-kira umurnya sudah 5 tahun ya. Ini ditanam menggunakan tajar hidup dan juga menggunakan pohon kelor sebagai tajar hidupnya sahabat YouTube. Dan ini sudah berumur 5 tahun, kita mulai stressing itu di tahun ketiga. Sekarang sudah masuk ke tahun ketiga dan sudah rutin berbuah sebanyak 3 kali. Ini yang adalah tahun ketiga. Ternyata beberapa bunga juga sudah mulai keluar sahabat YouTube. Kalian lihat di sini ada beberapa bunga yang sudah keluar ya. Ini dia. Pagi-pagi kalian melihat bunga vanili kalian sudah mekar. Rasanya sesuatu sekali sahabat YouTube. Aktivitas yang menyegarkan dan juga penuh dengan inspirasi ya. Kita sepertinya sudah beberapa kali melakukan perkawinan, cuman ada beberapa yang gagal juga. Sepertinya rontok kena hujan, karena 3 hari yang lalu ini hujan terus. Tapi kita masih punya beberapa ruas bunga lagi di dalam yang kita tunggu. Dan ini adalah bunga vanili yang sudah mekar teman-teman. Ini kalau sudah mekar gini, usahakan kalian bisa mengawinkannya ya. Ya, jadi sangat bervariasi sekali teman-teman. Luas lahan ini kurang lebih menggunakan tajar hidup sekitar, luas lahannya ini sekitar, saya lupa ini, totalnya ini 10 are. Cuman yang ditanamin vanili ini setengahnya lah, kira-kira 6 are teman-teman. 6 are ini mendapatkan banyak sekali tanaman vanili. Kalian bisa lihat, mungkin saya naikkan kontras gambarnya ya sedikit karena masih pagi teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini masih banyak embun-embun pagi ya di sini. Nah, ini kurang lebih kita dapat 6 are. Total tanaman ini dengan jaraknya ini benar-benar sempit ya. Jadi sekitar satu pohon dengan yang lainnya itu kurang dari 1 meter. Hingga inilah pembuktiannya. Kalau kurang dari 1 meter seperti ini, rimbun. Jadi kita harus rutin untuk pemupukan. Kita jalan-jalan sedikit lagi ke tengah teman-teman. Nah, ini yang baru ditanam kemarin ya. Tanam kemarin, kalian bisa lihat. Kita pilih batang yang sudah dewasa. Wah, ini ukurannya adalah jumbo. Sebentar ya. Nah, ini jumbo sekali nih. Kalau milih bibit ini usahakan yang seperti ini teman-teman. Ruas batangnya besar dan vanilinya belum dibuahkan. Nanti hasilnya akan super juga di tanaman kalian tentunya. Saya letak mikrofon dulu di sini ya. Ya. Oke, sahabat YouTube. Nah, di sini ada kohe, kotoran ayam petelur ya yang saya gunakan. Ini saya sudah timbun sudah sekitar 6 bulan yang lalu ya. Jadi belum tumbuh rumput. Di samping sana sudah ada, cuman belum saya bisa gunakan. Nanti tunggu rumputnya banyak dulu baru kita bisa gunakan, teman-teman. Ini adalah aktivitas pagi kita lakukan untuk memeriksa berapa jumlah
bunga vanili yang sudah keluar. Kalian rutin melakukan hal seperti ini teman-teman. Jangan sampai kelewatan satu bunga pun. Ya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Kalian lihat di dalam sana itu sudah ada satu bunga yang keluar. Ini saya fokuskan dulu sedikit ya. Mohon maaf ya teman-teman, agak berisik ini. Ya, seperti ini teman-teman. Di tengah itu saya pakai mode ya ini aja ya, mode kedua. Biar lebih enak gerakannya ya. Nah, kalian bisa lihat kan? Itu ada bunga vanili, calon bunga vanili sudah keluar. Kalau sudah seperti ini teman-teman, ini pasti akan mengeluarkan bunga. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi kalau sudah keluar bentol-bentol seperti itu ya. Jadi ini rutin kalian lakukan agar kalian bisa mengetahui berapa jumlah tanaman kalian yang sudah mengeluarkan bunga. Nah, contohnya di sini. Ini kita dapat bunga lagi satu teman-teman. Wah, ini keluar bunga juga. Satu, saya dapatnya berapa ini? Satu, dua, tiga. Wah, ini 4, 5, 6, 7. Wah, ini satu tanaman ini 7 ya. Satu batang itu 7 keluar bunga. Setiap ruasnya hampir keluar bunga. Nah, ini salah satu contoh kalian bisa saksikan. Jadi, tanaman vanili yang batangnya sudah dewasa, tentu saja dia akan mengeluarkan bunga pada musimnya atau pada waktunya. Waktunya itu adalah musim panas seperti sekarang, pertengahan musim panas ke musim hujan. Ini dia keluar bunga teman-teman. Kalian bisa lihat ini banyak semutnya karena mengeluarkan nektar ya. Tuh. Jadi kalau di Meksiko tidak perlu melakukan polinasi karena ada lebahnya. Nah, kalau di Indonesia kita perlu melakukan polinasi karena tidak ada lebahnya di sini. Jadi lebahnya harus masuk ke dalam kelopak bunga yang sangat kecil itu teman-teman. Ini contohnya. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ini agak susah fokus nih. Nah, ini teman-teman. Sahabat YouTube, kalian bisa lihat. Itu kita kawinkan ya. Nanti kita kawinkan. Karena harus fokus kalau mengawinkan vanili itu biar tidak kelewat satupun. Sekarang kita periksa lagi. Kita pemeriksaan terus tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah vanili kita yang sudah keluar bunga. Nah, ini dapat satu lagi teman-teman. Tuh, ada satu lagi itu. Jadi kalian harus mengetahui dan mengingat posisi tanaman vanili kalian yang keluar bunga. Kalau tidak, kalian akan kelewatan fase keluar bunganya itu. Wah, kalau sampai kelewat tuh sayang sekali teman-teman. Karena itu adalah yang kita tunggu-tunggu dalam bekerja selama 1 tahun penuh. Jadi usahakan kalian jangan sampai kelewatannya. Jadi mungkin buat kalian yang sedang bekerja menanam di pekarangan rumah, ya kalian bisa menghabiskan waktu kurang lah dari 10 menit teman-teman kalau lahannya sedikit ya. Saya pun kalau berjalan-jalan nih hanya menghabiskan waktu pagi pagi hanya beberapa menit ya untuk melihat di sekitar. Nah, seperti ini teman-teman. Kita menyusuri setiap sudut-sudut ya. Pastikan kalian tidak terlewat satu batang pun. Karena memang sangat menarik sekali kalau kalian berhasil mengawinkan bunga vanili kalian. Itu sesuatu sekali teman-teman. Kalau tidak bisa dikawinkan, bunganya pasti akan jatuh dia. Jatuhnya itu rontok dia. Kalian berarti tidak dapat menjadi buah bunga vanilinya teman-teman. Ya, seperti ini penggunaan mulsa harus tetap dilakukan.
agar kalian mendapatkan struktur tanah yang tidak padat, dan juga kalian tentunya bisa melakukan aktivitas dengan mudah ya. Seperti inilah salah satu aktivitas yang kita lakukan kalau kalian menanam vanili. Usahakan jangan menginjak tanaman vanili kalian, akar intinya itu. Makanya kita harus buat space teman-teman, space untuk kita beraktivitas ya. Seperti sekarang ini memang belum semuanya sepertinya rata keluar bunga, karena memang ini akan perlahan. Nah, itu saya dapat satu lagi teman-teman di depan ya, depan sana tidak ada. Nah, ini kalau gagal proses stressing ya seperti ini, dia akan mengeluarkan pucuk, tidak jadi bunga. Kalau gagal dia seperti itu artinya tanaman kalian belum cukup waktunya untuk dewasa. Jadi memang pada saat proses stressing ini usahakan kalian tidak menyiramnya lagi teman-teman, biarkan saja dia stres ya, biarkan stres, jangan diberikan asupan air dulu. Itulah tujuan dari proses stressing. Makanya dalam proses pembuatan vanili itu atau penanaman pembudidayaannya itu kalian tetap harus menyiapkan bibit-bibit. Jadi bibit itu tetap continue, jangan di stop, karena memang vanili itu cepat ya, bisa jadi satu kali berbuah itu akan mati, bisa seperti itu. Kalian harus tetap stok bibit teman-teman, jangan sampai tidak ada bibit ya. Untuk bibit itu sangat mudah ya teman-teman, kalian cukup membuat satu tempat, itu siram saja, terus itu kasih pupuk, nanti dia akan subur vanilinya. Itulah yang kalian pindahkan, jangan dibuahkan vanilinya. Kalau kalian buahkan ya kalian tidak akan mendapatkan hasil, atau bibitnya itu kualitasnya malah jelek kalau dibuahkan ya. Nah, kita harus mencarinya dengan perlahan ya, jadi tidak mesti dapat semua seperti saat ini sekarang nih. Oke, sepertinya sudah cukup. Saya kembali lagi sekarang ke tempat. Kita kawinkan dulu ya. Saya coba untuk berusaha merekamnya dengan, karena saya sendiri. Sayang sekali teman-teman, ternyata kameranya mati ya. Jadi ini ada contoh bunga yang sudah dikawinkan ya. Nanti saya akan berikan videonya ya, gimana cara mengawinkan vanili. Mungkin di video lebih lengkap nanti ya. Nah, kita kembali lagi. Tadi kita sudah dapat 2 bunga vanili. Jadi sekarang kita kawinkan saja atau polinasikan saja semuanya. Karena bunga vanili itu mekarnya hanya sebentar teman-teman. 1 hari saja sudah menutup dia. Jadi kita harus benar-benar gesit ya. Ya, ini satu lagi. Semoga kali ini bisa ya, kameranya tidak error. Ya, ini saya sudah letakkan kameranya di sini ya. Mungkin nanti gambar sedikit pecah, tapi paling tidak kalian bisa menontonnya. Cara polinasi bunga vanili ala Made in Lombok ya. Jadi seperti ini. Membran tengah usahakan kalian meletakkan posisi tangan kalian seperti ini ya. Nah, di tengah ini kalian buka saja, robek ya, di bagian tengahnya ini robek, kemudian ditekuk ke bawah seperti ini. Ya, sudah ditekuk ke bawah ini. Nah, ini usahakan ini makanya harus robek semua ya, jadi bisa ditekuk. Kemudian ini di bagian bawah ada membran, ini harus dimasukkan teman-teman. Ya, seperti itu. Ini belum masuk ya, ada dia titik sarinya itu masuk ke dalam sini. Ya, seperti ini. Lalu ditekan perlahan. Pakai perasaan akan ya. Oke. Sudah, kalian sudah mendapatkan bunga vanili yang dipolinasi. Ya, jadi ini adalah hasilnya yang sudah dipolinasi. Kalian bisa lihat, hancur dia, tidak perawan lagi ya. Ya, memang itulah tujuan kita polinasi, mengawinkan bunga vanili. Untuk bermudah kalian taruh saja ini lidinya di sini, tusuk saja. Besok pagi kita periksa lagi bunga vanilinya ya.
Jadi sedikit saja teman-teman untuk update video Made in Lombok tentang menikmati polinasi di kebun vanili kita. Saya mau menunjukkan sedikit buat kalian yang bertanya tentang vanili berbuah di luar musim. Ini adalah contohnya ya. Vanili yang berbuah di luar musim. Ini Februari ya. Masih ada kumis dan hanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biji saja isinya satu ruas ya. Cenderung lebih kecil teman-teman. Nanti kalau yang sudah jadi itu biasanya akan besar-besar. Jadi kita menghabiskan waktu kurang lebih durasi video ini sebegitu kita menghabiskan waktu untuk melakukan polinasi vanili. Dan itu harus rutin dilakukan kegiatan itu agar kalian bisa terus mengontrolnya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Made in Lombok. Salam semangat untuk petani vanili Indonesia. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan juga like video Made in Lombok kali ini.